Tidak ada Tidak perubahan. ada perubahan. Cuman barangkali karena batuk. Halo Dijier, selamat tahun baru. Kembali lagi di Ngobar, ngobrol bareng episode yang ketiga bersama saya Ade Gita Elena. Nah, di tahun baru ini tentunya harapannya Dijiers bisa semakin semangat. Dan untuk menambah semangatnya, aku ada sedikit pantun nih. Pohon rindang menaungi jalan. Angin sepoi membawa kedamaian. Tahun baru penuh harapan. Mari bergerak menuju perubahan. Nah, di episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang tren teknologi terbaru tahun 2025 dan bagaimana caranya Digiers untuk tidak ketinggalan dalam adaptasi teknologi terbaru. Saat ini telah bergabung juga bersama dengan kita tamu spesial yang telah menemani kita dari episode 1 sampai dengan episode yang ketiga. Nah, tidak lain, tidak bukan, langsung saja kita sambut Kepala BBP SDMP Kominfo Medan. Halo. Atau biasa dikenal sebagai Kakak Bos. Halo. Halo Kak, apa kabar? Baik, Ade. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Kak di awal tahun ini ya Kak ya. Nah, Kak Ita, semakin bertambahnya tahun, tentunya semakin kita lihat perkembangan teknologi saat ini. Contohnya seperti AI, sekarang itu udah marak ya Kak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Udah ada juga di WhatsApp, udah ada juga bisa kita cari dengan mudah di Google gitu ya Kak. Dan ada juga blockchain, VR, AR yang semakin maju dan berkembang pesat. Menurut Kakak nih sebagai anak muda atau Gen Z yang hidup dalam generasi saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk tidak ketinggalan dengan teknologi? Sebagai Gen Z ya tentu dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan begitu banyak, contohnya AI ya sudah masuk dalam lini kehidupan kita semua gitu ya. Tentu sebagai Gen Z atau generasi penerus harus mampu beradaptasi gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, misalnya tidak mau menggunakannya ataupun ada ketakutan, kekhawatiran sendiri, tetapi itu bagian dari disrupsi teknologi di mana semua teknologi itu pada zamannya, pada zaman saat ini itu berkembang pesat dan mau tidak mau menjadi teman kita gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya kita beradaptasi dengan teknologi itu supaya kita memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan tentu tidak tidak melupakan etika-etika yang ada di dalam penggunaan teknologi itu. Berarti kita tidak boleh takut ya Kak dengan tren teknologi sekarang, tetapi bagaimana kita mengadaptasi tren teknologi itu menjadi teman kita sehari-hari. Iya. Seperti itu. Baik Kak Ita, saat ini Kak, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berubah nama nih Kak, udah branding baru menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, Komdigi, disingkat Komdigi. Nah, di tahun 2025 ini Kak, kira-kira apakah ada program dari yang berubah dari Komdigi ini yang diadopsi oleh Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan? Oke, kalau balai ya, kalau Balai Pengembangan SDM memang belum berubah nama secara ini ya, secara eh, apa secara resmi Nomenklatur, ya, iya. secara resmi nomenklaturnya. Cuman memang kalau di Komdigi itu sudah berubah jadi komunikasi dan digital gitu ya, Komdigi, singkat Komdigi. Mengenai tentang program-programnya yang program Komdigi yang akan dilaksanakan di Balai masih tetap sama ya, kita masih mengerjakan bagaimana pengembangan-pengembangan skill atau keterampilan digital gitu. Jadi masih tidak ada sesuatu yang berubah gitu ya, karena tusinya masih sama. Bahkan kita di atas balai itu ada Balai Pengembangan SDM gitu ya. Jadi
kegiatan-kegiatannya masih sama, tidak ada sesuatu yang berbeda gitu, tetapi barangkali pengembangan-pengembangan programnya itu yang nanti kita lihat bahwa pengembangan program itu lebih luas gitu ya, dengan tema-tema yang tentu baru, dengan tema-tema yang up to date, yang barangkali memang dibutuhkan oleh masyarakat kini ya. Seperti tadi yang disampaikan di awal ya, bahwa begitu banyak teknologi baru yang juga barangkali nanti pada masanya di balai itu ada tema-tema pelatihan yang mengerucut pada tema-tema pelatihan yang baru gitu ya. Nah, dengan melihat teknologi-teknologi yang terkini seperti itu. Ya, berarti program Digital Talent Scholarship masih ada nih Kak ya? Masih ada Masih DTS ya, ada. masih ada. Oke. Nah, gimana nih Kak program Digital Talent Scholarship yang tahun 2025 ini menyesuaikan dengan tren teknologi terbaru di tahun 2025? Ya. Apakah ada tema-tema baru yang sepertinya cocok dengan tren teknologi sekarang seperti AI gitu Kak? Yang seperti tadi saya sampaikan, banyak sekali tema-tema baru yang disesuaikan gitu ya, yang barangkali tahun-tahun sebelumnya sudah ada tetapi tidak terlalu dalam gitu ya di dalam satu tema pelatihan. Nah, kali ini kita kita apa ya di Pokja Pusat itu membuat satu tema-tema atau mengusulkan tema-tema yang lebih lebih banyak gitu ya, tema-tema terbaru khususnya yang menyesuaikan dengan teknologi terkini tentunya. Oh ya, saya lupa bahwa tadi yang saya sampaikan tidak ada perubahan, cuma ada satu program namanya micro skill gitu ya. Oke, Yang program ada ya microskill. program micro skill itu yang bisa masyarakat ikuti juga langsung gitu ya, sebagai syarat barangkali kalau habis ikut itu boleh baru kita mengikuti DTS gitu. Nah, micro skill itu bisa kita ikuti secara online gitu ya. Di dalam micro skill itu ada tema-tema yang menarik tadi, yang tema-tema baru, misalnya AI untuk UMKM ya, seperti itu, bagaimana ethical hacker dan lain sebagainya. Nah, itu kan tema-tema yang sebelumnya barangkali belum ada sedetail itu, dan kita bisa atau masyarakat bisa mengikutinya itu lewat microskill yang disiapkan oleh Badan Pengembangan SDM Komdiki. Oh, jadi pelaksanaannya secara online ya, Kak? Secara online. Dan bisa diakses oleh siapa saja berarti Boleh, ya? Boleh untuk siapa saja. siapa saja. Oke, Kak Tita. Eh, apakah ada rencana nih, Kak, untuk memperluas cakupan program DTS agar lebih banyak talenta muda yang di daerah-daerah dapat mengakses pelatihan teknologi yang relevan? Seperti misalnya daerah-daerah baru tahun 2025 yang akan dilaksanakan DTS. Iya. Tentunya setiap tahun kita ini punya program untuk petahin gitu ya, petahin daerah-daerah karena Balai Besar Pengembangan SDM Medan, kalau Komdigi Medan itu kan punya wilayah kerja 7 Iya, Kak. provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian juga Riau, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Bangka Belitung. Belitung. Nah, itu daerah-daerah itu punya kalau di secara keseluruhan itu 7 provinsi ada sekitar 112 sampai 120 kabupaten kota. Nah, ada daerah-daerah yang sama sekali belum pernah begitu ya, ataupun sudah pernah tapi itu sudah lama sekali kita nggak mengadakan pelatihan di situ. Nah, itu kita coba untuk garap di tahun 2025 ini. Jadi memang ada daerah-daerah yang baru dan juga ada yang setengah baru Tengah baru. dan ada juga yang tahun lalu sudah digarap tetapi barangkali masih perlu digarap lagi Oh. untuk pelatihan-pelatihan pengembangan digital skill-nya seperti itu. Mungkin bisa di-spill Kak satu atau dua Saya nggak daerah. hafal itu, Oh, enggak apa. itu Terlalu banyak ya Kak. koordinator pemetaan itu ya, ada di sini. Oh iya. Iya Kak. Berarti nanti tinggal dipantengin aja nih ya Kak di Instagram Balai Iya, Besar Medan supaya bisa dilihat daerah mana yang akan dilaksanakan pelatihan Digital Talent Scholarship. Mana tahu daerahnya itu adalah daerah Digiers yang lagi menonton ini gitu ya Kak. betul sekali. Oke. Eh, seperti yang kita tahu nih Kak, tahun lalu itu Balai Medan mengadakan
5 akademi Digital Talent Scholarship. Salah satunya itu Vocational School Graduate Academy, Fresh Graduate Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Thematic Academy, dan Government Transformation Academy. Apakah di tahun ini ada akademi baru atau akademi lama itu ada mengalami perubahan gitu Kak, pola baru gitu. Tahun 2025 ini tetap 5 akademi yang kami kerjakan, yang Balai kerjakan, yang seperti tadi Non Ade sebutin gitu ya, tidak ada perubahan. Cuman memang ada beberapa akademi yang punya pola baru, seperti misalnya VSGA ya, Vocational School Graduate Academy yang dulu barangkali kita laksanakan, Balai yang laksanakan misalnya secara online dan kerjasamanya dengan mitra-mitra kampus gitu ya. Kemudian juga ada yang secara luring, di mana 3 hari diadakan pelatihan, kemudian 2 hari sertifikasi. Nah, tahun ini, tahun yang baru ini, pola lama itu sudah tidak digunakan lagi, tetapi kita menggunakan pola baru. Pola barunya kayak bagaimana? Pola barunya itu secara 100% diserahkan ke mitra kampus di daerah-daerah gitu ya, di provinsi-provinsi di mana kita bekerja sama dengan mitra itu. Jadi pelaksanaan VSGA-nya itu masuk migrasi masuk ke mata kuliah di kampus-kampus yang menjadi mitra kita gitu. Jadi nanti di akhir atau pada saat sudah pembelajaran itu, maka tim dari balai yang akan datang untuk memberikan sertifikasi. Jadi semua masuk ke mata kuliah yang ada disesuaikan dengan tema-tema SKKNI yang selama ini sudah ada di VSGA gitu, Ade. Berarti pola barunya itu menyesuaikan dengan kurikulum kampus ya Kak? Iya, kurikulum kampus. Tapi selain itu untuk GTA, DEA, TA itu belum ada perubahan ya Kak? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Cuman barangkali karena batuk. Berarti untuk tahun ini nih Kak, ada berapa ribu target peserta yang harus dicapai oleh Balai Medan? Oke, target kami 2025 ini ada 19.000. 19.000, wow, banyak sekali ya Kak ya, banyak sekali. 19.000. Kalau tahun kemarin itu 13.800. 13.000, berarti ada lonjakan yang cukup signifikan gitu ya. 5.000 lebih ya Kak. Seperti itu. Itu udah termasuk dengan microskill juga Iya, Kak? microskill itu 6.000. Microskill 6.000. Iya, 6.000. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pelatihan microskill itu pelatihan yang bisa kita ikuti atau masyarakat umum ikuti sesuai dengan keinginan, maksudnya tema-tema yang barangkali ingin dipelajari itu lewat LMS yang disiapkan oleh Badan Pengembangan SDM. Berarti kalau microskill itu Kak sistemnya e-learning berarti? Iya, e-learning. Iya, benar sekali. Berarti tidak ada instrukturnya, tetapi kita belajar menggunakan LMS, belajar mandiri. Nanti juga setelah selesai LMS-nya dikerjakan, baru kita akan mendapatkan sertifikat ya Kak? Iya, sertifikatnya otomatis secara online juga, tetapi kita harus menyelesaikan pembelajaran itu. Tetapi itu tidak lama, kayak seperti 1 jam begitu ya. Kita mengikuti pembelajaran itu, jadi mulai diberikan misalnya videonya, kemudian kita tonton, kemudian nanti ada kuisnya tentang apa yang sudah ditonton gitu ya, yang dipelajari. Kemudian kalau kita berhasil menjawab itu ada ujian di akhirnya, tapi itu tidak sulit gitu ya, ringan gitu. Nanti setelah dinyatakan bahwa kita sudah lulus semua proses itu, otomatis langsung secara cepat juga keluar sertifikatnya gitu. Sertifikat kita lulus di satu microskill dengan salah satu tema yang kita pilih. Berarti cukup fleksibel ya Kak sebenarnya ya pelatihannya. Apakah itu juga kita mendaftarnya di website Digitalent Kak? Iya, harus mendaftar di website Digitalent. Berarti semuanya proses pendaftaran kita tetap menggunakan website Digitalent. Nah,
Pertanyaan yang terakhir nih Kak. Nggak terasa nih Kak. Pertanyaan Oh, yang masih terakhir. mau lama. Masih mau lama. Mungkin nanti kita tambahin dengan games ya Kak. Games, games di akhir. Tapi sebelum itu Kak, Oke, kira-kira kapan nih Kak startnya mulai pelatihan Digital Talent Scholarship ini di tahun ini Kak? Mungkin ada oke. DigiEars yang udah nggak sabar Tunggu untuk dulu ya. mengakses gitu. eh paling lambat itu, paling lambat ya, itu nanti di akhir Januari kita udah mulai run gitu ya. Kalau paling ininya awal Februari itu Awal sudah ya, pada Februari. saat semua sudah siap, nanti kita akan memberitahukan gitu ya di apa media sosial dari Balai Besar Medan. Oke. Kak, sedikit kita mau main games nih Kak. Oke, boleh boleh. Gamesnya namanya Games Fact and Fiction. Jadi fakta atau fiksi. Nanti saya akan berikan satu pernyataan. Nanti kakak bisa menjawab Iya, apakah yang fakta itu apa ini ya? sebuah fakta ataupun itu sebuah fiksi. Oke, baik. Ini tentang tren teknologi terbaru yang di Hmm, tahun 2025 ini, Kak. ya. Oke, siap Kak Ita? Siap. Siap ya. Oke, yang pertanyaan pertama itu adalah kecerdasan buatan AI pada Mm-mm. tahun 2025 dapat Mm. membuat keputusan hukum tanpa campur tangan manusia. Fakta atau Fiksi. fiksi? Kenapa Kak? Ya nggak tahu, aku tidak tahu. Tebak aja Kak. Tebak aja tapi bener loh. Bener, bener loh Iya, jawabannya iya, iya. fiksi. Kenapa fiksi? Karena meskipun AI semakin canggih, tapi keputusan hukum masih Nggak bisa memerlukan, tergantikan, nggak bisa iya, tergantikan masih lagi. memerlukan interpretasi oleh manusia. Belum Betul. bisa tergantikan oleh AI. Hmm. Begitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih Kak. Pada tahun 2025, teknologi 6G sudah dipakai secara luas di sebagian besar dunia. 60 ya? 6G. Kalau sekarang Sekarang ini kan kan 5G ya? 5G, Kak. Kalau 6G, Sebagian besar. apakah sudah ada nih daerah yang menggunakan Iya, 6G? itu di dunia kan? Ya, fakta atau fiksi, Kak? Fakta. Fakta? Mm-mm. Yakin, Kak? Tidak mau berganti? Tidak. Tidak mau Iya, berganti. fakta. Mohon maaf, Kak. Salah. Karena teknologi 6G masih Belum ya? dalam tahap penelitian Oh, dan alah. pengembangan. Dan rencananya Apa sih ini? teknologi 6G itu fiksi, Kak. Karena saat Oh, ini masih tahap penelitian dan baiklah, pengembangan. Dan baiklah. mungkin akan Oke. launching implementasi tahun 2030-an, Kak. Masih Lama. lama, Kak. Kita masih jauh dari 6G. Nah, pertanyaan ketiga, Kak. Mm-mm. Pernyataan ketiga yaitu pada tahun 2025, Mm-mm. teknologi blockchain sudah digunakan secara luas dalam sistem pemilu dan untuk meningkatkan keamanan ataupun transparansi. Blockchain. Blockchain, Kak. Iya. Apakah sudah Fakta. dipakai? Oke. Langsung saja ya, Kak. Langsung saja. Benar, teman-teman. Kalau blockchain itu sekarang sudah dipakai dalam sistem pemilu untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan mencegah kecurangan. Oke, untuk pernyataan yang keempat, Kak. Udahlah. Kelihatan nanti bodohku. Kan sejauh ini udah bener dua, Kak. Oh, iya, iya. Udah bener dua. Oh, iya. Optimis, Kak. Nah, pada tahun 2025, Mm-mm. hampir semua perangkat pribadi akan memiliki teknologi pengenalan wajah sebagai metode utama untuk keamanan. Pengenalan wajah atau Oh, face iya, recognition. fakta. Fakta. Iya. Fakta, betul Kak. Pengenalan wajah semakin digunakan sebagai metode keamanan pada perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, begitu. Nah, gampang kan Kak? Dua pertanyaan lagi Kak. Silakan. Oke, pada tahun 2025, Mm-mm. kebanyakan aplikasi media sosial akan dihapus karena penggunaannya menurun drastis. Kebanyakan. Apakah akan dihapus? Fiksi. Fiksi Kak. Iya. Kenapa Kak? Media sosial masih menjadi inilah sesuatu yang paling banyak digunakan. Terlepas dari dia memang ada beberapa media sosial yang turun ya, tetapi masih lah untuk tahun 2025.
Ya, betul sekali, fiksi. Karena walaupun ada perubahan tren media sosial, tapi platformnya itu semakin besar, Masih semakin masif gitu untuk digunakan. Nah, pertanyaan yang keenam nih, Kak. Pertanyaan terakhir, yaitu pada tahun 2025, setiap rumah tangga sudah memiliki setidaknya satu perangkat yang dapat berkomunikasi dengan AI secara langsung, suatu rumah tangga. seperti asisten virtual. Iya. Kota. Fakta. Tak, betul sekali. Yes. Berarti jawaban yang salah cuma satu, yang benar ada 5, Kak. Ya. Gitu ya, Kak. Penjelasan sedikit pertanyaan yang nomor 6, tadi fakta. Kenapa? Karena perangkat asisten virtual seperti Google Assistant, Apple Siri, itu udah semuanya rata-rata Iya, udah ada di menggunakan, sini kan. iya, sudah ada di HP dan juga mudah untuk digunakan oleh setiap orang. Gitu, Kak Ita. Oke, Digiers, kita sudah berbincang-bincang selama beberapa menit terakhir bersama dengan Kepala BBP SDMP Kominfo Medan atau yang dikenal sebagai Kakak Bos. Nah, terima kasih Kak Ita untuk Sama-sama. waktunya dan juga Apa ya? Oke, Digiers, kita pamit undur diri. Ditunggu episode-episode lainnya di YouTube channel BBP SDMP Kominfo Medan. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih.